Jadi lebih pada kepemimpinan sehingga bisa menjelaskan kenapa ketika di daerah lain terjadi kenaikan yang mirip-mirip juga, tapi tidak terjadi eskalasi sedemikian tinggi kepada pemimpin daerahnya ya. Oke. Kan penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan dua ya. Iya. Eksekutif dan juga legislatif. Dan bagi kami DPRD juga mesti bertanggung jawab untuk menyampaikan itu kepada publik. Gitu ya. Jadi DPRD itu bukan menyalurkan aspirasi publik ke eksekutif, tetapi juga dia harus menyampaikan apa yang terjadi sekarang di dalam tata kelola pemerintahan kita ke publik. Gitu Betul. Ya. Dia kan jembatan kan ya. Iya. Itu. Pemerintahan soalnya, bukan pemerintah daerah, tapi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Selamat datang kembali di Common Ground Podcast Hyperbus, tempat sudut pandang bertemu. Bersama saya, Cus Darmawan. Baru saja kita disuguhi pergolakan di beberapa daerah karena kenaikan PBB P2 atau perdesaan perkotaan yang harus dibayar warga. Protes dan silang sengketa pendapat tidak hanya ramai di media sosial, tetapi sudah berupa demonstrasi yang melibatkan ribuan dan bahkan puluhan ribu warga. Contoh di Bone dan Kabupaten Pati misalnya. Fenomena ini membuat kita semua bertanya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di daerah dan anggarannya? Tidak cukupkah gelontoran anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerah saat ini, sehingga daerah mesti menaikkan pajaknya untuk menambal. Kita akan membahas hal seperti ini bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Mas Hirman N. Suparman. Selamat datang, Mas Hirman, terima kasih. Di sore, podcast Hyperbus Common Ground. Mas, berbagai pergolakan ini kan kemarin-kemarin sempat terjadi pergolakan ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di warga sampai protes di daerah itu? Maksud saya begini, apakah ini hanya letupan karena persoalan kenaikan pajak ANSI atau memang ada sebagai akumulasi dari ketidakpuasan warga selama ini terhadap pelayanan publik dan pembangunan di daerah? Sehingga kenaikan PBB kemarin di samping juga menjadi masalah, juga menjadi pemantik untuk melakukan protes. Gimana pandangan KPPOD dalam hal ini? Sebetulnya menarik ya peristiwa Pati kemarin ya, terutama untuk mengembalikan lagi mata publik kepada isu desentralisasi dan juga otonomi daerah, Mas Yus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena problem Pati itu menggambarkan problem mikro di daerah, tetapi juga itu satu letupan persoalan di level makronya, yang lebih struktural. Kami menyebutnya seperti itu ya. Di level mikro di daerah, persoalan itu muncul karena apa? Penyelenggara pemerintahan daerah di sana tidak hanya bupati sebetulnya, tetapi juga eksekutif, itu mengabaikan atau memunggungi ya prinsip paling mendasar dalam proses perancangan kebijakan publik itu apa? Partisipasi publik. Atau kalau kita menggunakan istilah yang dipakai oleh MK, partisipasi bermakna. Gitu ya. Kenapa? Ya indikatornya sederhana. Ketika publik tidak puas, resisten dengan angka kenaikan seperti itu, artinya dalam proses pembahasan perancangan bahkan perumusan kebijakan itu mereka tidak dilibatkan. Dan itu menurut kami menjadi gambaran umum di level mikro di daerah dalam proses perancangan kebijakan apapun. Gitu ya. Itu di level mikro atau di lokalnya. Gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan tadi itu juga menggambarkan persoalan makro. Atau yang lebih struktural itu karena itu juga berkaitan dengan kebijakan nasional. Gitu ya. Bahkan kalau kita kaitkan antara yang mikro dengan makro ini, antara yang lokal dengan nasional ini, itu diikat oleh 3 jenis hubungan kan sebetulnya, Mas Yus. Ada hubungan terkait dengan kewenangan, kemudian yang terkait dengan keuangan, anggaran, dan yang ketiga adalah soal bagaimana pembinaan pengawasan. Nah, kenapa di level makro itu juga punya kontribusi terhadap persoalan seperti itu? Misalnya terkait dengan, karena ini bicara pajak dan retribusi daerah, betul. Di
ketentuan terbaru sekarang yang menjadi referensi atau pedoman kita itu adalah Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Gitu ya. Undang-undang ini sebetulnya menggunakan pendekatan omnibus ya, karena dia merevisi 2 undang-undang sekaligus. Undang-Undang 33 tahun 2004 desentralisasi perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan juga Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, undang-undang ini gitu ya, itu memberi waktu kepada daerah selama 2 tahun dari penetapan undang-undang untuk apa? Merevisi dan menetapkan perda pajak dan retribusi daerah. Iya. Kalau Mas Ius atau juga mungkin pemirsa ya melihat 2024 ke bawah atau sebelumnya, di daerah itu perda pajak itu ada yang ngatur hanya perda pajak hotel, perda pajak hiburan gitu ya. Jadi ada banyak perda pajak gitu ya. Nah sekarang semua disatukan ke dalam satu jenis perda, yaitu perda pajak dan retribusi daerah. Nah selama 2 tahun itu Mas Yus, pemerintah daerah itu menyusun peraturan-peraturan daerah yang baru, perda-perda pajak retribusi daerah, dan itu dari catatan kami, kebetulan kami juga di KPPOD itu rutin melakukan review terhadap perda. Meskipun dari hasil pengumpulan kami baru sekarang berhasil 490 perda Mas, pajak dan retribusi daerah, provinsi dan kabupaten kota. Dan semua perda itu pasti tanggal terakhirnya itu di Januari 2024. Sehingga kalau Mas Ius baru tahun kemarin. Sehingga kalau kita mendengar dulu tahun lalu itu ribut soal pajak hiburan. Ya karena di daerah baru ditetapkan soal spa, mandi uap, kemudian kafe dan segala macam ini ditetapkan tarif minimal 40% sampai 75%. Kenapa riak itu muncul? Karena memang baru ditetapkan di perda gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalannya adalah dalam proses perancangan perda-perda ini di level daerah, tidak hanya di Pati ya, kami melihat problem terkait dengan partisipasi semu itu menjadi salah satu skesta umum Mas. Nah di luar, setelah Pati kemarin kan muncul lagi yang lain-lain kan. Nah kami sudah mengidentifikasi Cirebon tuh, kota Cirebon yang kenaikannya itu 1000%. Kami tahun lalu sudah ke sana Mas. Ke sana karena sudah mitigasi, sudah melakukan identifikasi masalah, bahkan menjadi apa istilahnya itu ya, menyiapkan materi juga untuk teman-teman yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung Perda 1 2024 itu kota Cirebon, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung kacamatanya adalah keadilan hukum ya sebetulnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nggak bermasalah. Tapi yang jadi soal sebetulnya adalah soal bagaimana peraturan itu bisa mengakomodir kebutuhan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Nah kembali ke yang soal tadi itu Mas, kenapa problem atau level makro itu sangat berperan penting? Kami juga melihat selama ini pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan itu belum punya tools ya untuk mampu mengidentifikasi potensi-potensi soal yang ada di dalam perda-perda khusus terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Karena kalau bicara pajak dan retribusi daerah itu berbeda intervensinya dengan perda-perda yang lain. Kalau perda-perda yang lain, kabupaten kota itu hanya sampai di provinsi. Provinsi itu ke Kementerian. Sementara kalau perda pajak retribusi daerah, provinsi sampai di Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Dan bagi kami, mungkin ini jadi pembelajaran penting ya ke depan. Dan bagi kami, ini sesuatu yang mesti juga diperhatikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan untuk apa? Untuk menyiapkan skema untuk mengidentifikasi tadi itu. Sorry, saya potong Mas, biar pemirsa memahami secara pelan-pelan. Yang dimaksud bahwa pemerintah pusat kurang bisa memahami tools yang terkait dengan undang-undang perda ketentuan pajak dan retribusi daerah itu maksudnya tax base-nya ataukah mekanisme pemungutan atau misalnya tools terkait dengan potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Betul, karena mungkin juga publik bisa tahu ya dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah ada yang dinamakan dengan executive review. Jadi kabupaten kota menyiapkan rancangan perdanya, itu disampaikan kepada provinsi dan juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dinilai apakah rancangan perda itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi catatan kami yang selama ini yang selalu lihat adalah lensa legal yuridisnya.
bahwa apakah yang diatur itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dari catatan kami di KPPOD, semua perda yang kami review itu secara legal yuridis itu nggak ada yang melangkahi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi mekanisme atau tools untuk melihat apakah ketentuan tarif, kemudian misalnya soal kenaikan NJOP tadi di daerah itu sesuai dengan daya dukung ekonomi sosial di daerah, itu yang menurut kami perlu dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan ke depan. Bukan tidak mampu ya, hanya mungkin karena mungkin masih punya prioritas yang lain dan segala macam. Bagi kami ini satu peluang yang bisa dikembangkan oleh Kemendagri dan juga Kementerian Keuangan. Iya. Mas, begini maksud saya. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat Mas Hirman uraikan jawaban atau penjelasannya. Apakah protes ini hanya terkait dengan kenaikan pajak PBB atau ini sebenarnya cerminan dari ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik yang selama ini diterima? Betul. Kenapa saya tanyakan itu? Karena tidak semua daerah juga melakukan protes meskipun terjadi juga kenaikan begitu. Iya. Sebetulnya gini, kenapa protes itu di Pati sebetulnya itu berkembang atau eskalasinya itu semakin meningkat, semakin panas gitu. Bahkan tuntutannya bukan hanya soal PBB P2 bahkan soal kemunduran Pak Bupati sendiri gitu ya. Nah, kita harus pahami dulu soal fungsi pajak dan retribusi atau batasan pajak dan retribusi ya. Kalau retribusi kan kita membayar, manfaatnya kita langsung dapat saat itu juga. Retribusi perizinan saya dapat izin. Betul. Retribusi pelelangan ikan ya pasti, saya dapat itu ya. Tapi kalau pajak, manfaatnya itu kita dapat dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan. Kami melihat bahwa kenapa pergerakan atau eskalasi konflik atau resistensi di Pati itu bergerak cepat, karena mereka itu tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Itu yang kami lihat gitu ya. Dan saya yakin juga di daerah-daerah lain juga seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa Pati berbeda? Kembali lagi kemana? Ke kapasitas dan integritas kepala daerahnya, Mas. Kami melihat selama ini, catatan kita juga, daerah itu maju sangat bergantung pada kinerja kepala daerah. Dalam hal ini kita bicara dua, kapasitas atau kompetensinya. Yang kedua adalah integritasnya. Rupanya yang di Pati ini, dua-duanya. Gitu ya. Contoh sederhana ya, dengan menantang warga menurut saya itu juga sudah mencerminkan seperti apa integritas dari seorang kepala daerah gitu ya. Dan itu yang menurut kami menyulut gitu ya, resistensi yang sangat meluas dan panas di Pati yang seperti yang kita lihat sekarang itu ya. Jadi lebih pada kepemimpinan sehingga bisa menjelaskan kenapa ketika di daerah lain terjadi kenaikan yang mirip-mirip juga tapi tidak terjadi eskalasi sedemikian tinggi kepada pemimpin daerahnya ya. Mas, tapi begini maksud saya. Sepanjang ini yang saya baca-baca bahwa pajak daerah termasuk di dalamnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan itu kan tidak menjadi pemasukan utama untuk belanja daerah. Artinya kan mereka bergantung sekali daerah-daerah kan mayoritas masih bergantung kepada transfer dari pusat begitu ya. Transfer ke daerah TKD dalam hal ini, baik berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan seterusnya sampai dana desa dan otonomi. Tapi begitu pentingnya begitu sekarang ini mencuat isu terkait dengan PBB P2, padahal sebenarnya itu komponennya tidak terlalu besar dalam alokasi pendapatan di daerah. Mayoritas kan masih bergantung. Ini kenapa penjelasannya, Mas Hirman? Nah, khusus untuk tahun 2025 ini memang konteksnya sedikit berbeda atau khusus ya, Mas. Kenapa kami katakan seperti itu? Di awal Januari kemarin, kita itu ada Impres 1 tahun 2025 soal efisiensi pelaksanaan APBN sama APBD. Di sana dana transfer ke daerah atau dulu mungkin selalu disebut dengan dana perimbangan ya. Itu dipotong sekitar 50,59 triliun. Dan kalau kita perhatikan komponennya, misalnya di DAK fisik, DAK fisik itu dipotong dari 36, sekian triliun di APBN 2025 itu hanya menjadi 18, sekian persen lah. Hampir setengahnya gitu ya. Dan faktanya adalah di daerah DAK fisik itu menjadi bantalan utama untuk belanja modal, Mas. Begitu.
belanja modal di sini infrastruktur dan kawan-kawannya gitulah ya. Dan ketika ada keterbatasan dana seperti ini, mau nggak mau ya, daerah itu mesti mencari peluang atau celah-celah yang tentu dalam kerangka peraturan perundang-undangan untuk bisa menutup kekurangan itu. Dan yang kita lihat, Mas, sebetulnya agak berbeda ya antara kota dan kabupaten. Betul. Gitu ya. Kalau kota mungkin opsinya banyak. Karena sektor jasa itu banyak di kota gitu ya. Tetapi untuk kabupaten, salah satu yang menjadi andalan sebetulnya PBBP 2. Salah satu ya. Salah satu. Di luar PBBP 2 sebetulnya ini nih, pajak penerangan jalan atau sekarang disebut dengan PBJT, penggunaan listrik gitu ya. Nah, bagi kami sebetulnya itu bukan sesuatu yang haram ya, mereka bisa melakukan seperti itu. Hanya prosesnya itu. Proses pengambilan kebijakannya itu mungkin di tengah kondisi kita seperti sekarang yang kita lihat, kemudian prosesnya itu juga tidak melibatkan publik, itu yang menurut kami jadi pembelajaran ya, untuk kita ke depan, tidak hanya di Pati tapi juga untuk daerah-daerah yang daerah lain gitu ya. Itu yang kami lihat gitu, Mas. Jadi kalau kita tadi berbicara kan pajak daerah atau komponen PAD sajalah ya, pendapatan asli daerah, itu kan tidak menjadi sumber pendapatan, maksud saya gini, sumber belanja utama di daerah kan, daerah itu. Tapi tiba-tiba ribut. Nah, Mas Herman menjelaskan karena memang ada undang-undang baru, undang-undang nomor 1 ya 2022. Tahun 2025 terkait dengan efisiensi. Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 2025 terkait dengan efisiensi pemanfaatan pelaksanaan APBN dan APBD ya itu. Oke. Nah, kalau begitu bisa disambung begini, apakah transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah gitu ya, itu sama sekali tidak mencukupi untuk kebutuhan daerah? Ini pertanyaan publik atau awam kan begitu. Apakah itu transfer dari pusat ke daerah tahun 2025 ini apa tidak mencukupi kebutuhan daerah begitu? Ya, sebenarnya pemetaan KPPOD seperti apa? Ya, kalau kita hanya melihat di APBD 2025 misalnya, gitu ya, transfer ke daerah itu secara nasional ya, Mas ya, itu 69, sekian, hampir 70% dari sumber pendapatan yang diterima oleh daerah. 70% katakanlah. Berarti gitu ya. 30%-nya harus diusahakan daerah sendiri. Dari daerah, dari pendapatan asli daerah. Artinya, Mas, ketika yang 70% tadi ini atau yang 60,69% sekian tadi itu dipotong, itu sangat berdampak terhadap kondisi keuangan daerah, gitu ya. Dan ya saya tidak sebut celakanya lagi ya, maksudnya. Dan di daerah selama ini kita belum terbiasa dengan bagaimana mengambil langkah mitigasi gitu terhadap ketika misalnya ada turbulensi keuangan seperti itu. Gitu ya. Itu yang kami lihat. Jadi ada faktor ketika ada pemotongan sementara di daerah itu tidak ada kebijakan atau satu sistem mitigatif gitu ya yang bisa mengantisipasi itu. Atau daerah diberikan waktu untuk beradaptasi begitu ya. Dan itu problem lain lagi, Mas. Karena gitu. Kebijakan kita di Indonesia di peraturan perundang-undangan kita itu jarang sekali menetapkan masa transisi gitu loh. Gitu ya. Masa transisi artinya kebijakan ini baru siap dilaksanakan dalam misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kan langsung diterapkan. Gitu ya. Apalagi sekarang, Mas Yus, kami lihat kenapa daerah itu dalam tanda kutip kesel juga, karena mandatory spendingnya atau mungkin bahasa sederhananya adalah belanja yang wajib lah ya, belanja yang sudah ditentukan peruntukannya itu semakin meluas. Gitu ya. Misalnya sekarang belanja pegawai itu maksimal 30%. Atau belanja infrastruktur minimal 40%. Padahal di daerah selama ini kondisinya belum sesiap seperti yang diatur itu. Gitu ya. Belum lagi kalau kita cek ke peraturan Menteri Keuangan, beberapa PMK itu sudah juga menetapkan ada beberapa komponen di DAU itu dan alokasi umum itu untuk misalnya P3K, sarana prasarana di kelurahan. Sehingga bahasanya teman-teman daerah itu adalah sekarang DAU itu bukan blok grant dalam arti yang murni lagi, tapi sudah bercampur antara blok dengan spesifik grant. DAU tapi isinya DAK gitulah kira-kira. Karena pemanfaatan atau penggunaannya sudah ditentukan atau diatur oleh pusat begitu ya. Itu juga yang menjadi tantangan pemerintah daerah sekarang gitu ya. Karena itu memang kita berharap agar kami juga selalu mendorong daerah itu sebetulnya punya potensi
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka. Kemudian yang kedua di Undang-Undang HKPD itu ya Mas Yus tahu lah. Pendanaan alternatif itu dari dulu sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat, bahkan di Undang-Undang HKPD juga sudah ada misalnya opsi-opsi lainnya di luar pendapatan asli daerah gitu ya. Ya mungkin memang kami juga melihat butuh waktu juga. Obligasi daerah misalnya. Obligasi suku bunga dan segala macam. Dan di luar Undang-Undang HKPD juga ada instrumen-instrumen lain, misalnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership. Itu misalnya. Nanti akan kita bahas setelah ini Mas. Tapi yang terpenting begini, masyarakat daerah itu mungkin paham, tapi saya yakin juga beberapa juga atau banyak yang belum paham. Sebenarnya seberapa besar sih APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau katakanlah masyarakat mengatakan anggaran daerah itu mengenerate pembangunan di daerah. Oh iya, gini. Meskipun kami punya kajian lama Mas Yus, itu kajian 2015-2016 ya, bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah itu sangat bergantung pada belanja pemerintah. Oh iya. Betul. Mayoritas daerah atau? Mayoritas belanja pemerintah daerah, terutama untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya sedang dan rendah. Oh iya, kalau itu mayoritas. Iya. Itu mayoritas. Itu contoh sederhananya adalah, misalnya di daerah kita di NTT lah ya. Pusat perbelanjaan itu baru ramai akhir bulan Mas, ketika PNS gajian. Itu salah satu indikator ya. Belum lagi kalau kita bicara misalnya pengadaan barang dan jasa yang lain. Pemerintah itu kan punya belanja barang dan jasa ya. Yang itu juga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Bayangkan kalau pos-pos itu mulai diefisiensikan. Contoh sederhana lagi, ini kasus paling aktual lah ya. Kenapa Kementerian Dalam Negeri kemarin itu membuka lagi kebijakan untuk bisa rapat di hotel dan segala macam. Kenapa? Iya. Karena ketika FGD atau misalnya seminar itu dalam tanda kutip itu ditiadakan, itu juga kan membuat belanja terkait dengan kegiatan itu nggak ada Mas. Dan itu juga berdampak kemana? Ke pemerintah daerahnya. Pendapatan dari sektor pajak dan hotel itu pasti berkurang. Gitu. Itu yang menurut kami memang sampai sekarang belanja atau untuk pertumbuhan ekonomi di daerah itu sangat bergantung pada APBD. APBD gitu ya. Jadi Mas Herman sesuai dengan kajian KPPUD memang melihat bahwa anggaran daerah atau APBD daerah itu memang menjadi stimulus. Bahkan mungkin menjadi engine of growth gitu ya. Betul. Mesin pertumbuhan di daerah ya. Daerah. Terutama banyak daerah yang memang kapasitas fiskalnya itu rendah ya. Kalau kita lihat ini kan Mas, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, misalnya di kabupaten saja 98% kapasitas fiskalnya lemah. itu data Kemendagri loh ya. 1% tinggi, 1% sedang, sisanya itu 98 dari 546 kabupaten itu 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Kecuali Kepulauan Seribu ya. Oh iya. Kalau dia kan kabupaten administratif. Iya. Provinsi DKI karena ya betul. Nah, Mas, kalau sedemikian besar APBD itu mengenerate aktivitas ekonomi di kabupaten dan kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, saya pengen tahu ini sebenarnya. Jadi di tengah keterbatasan fiskal saat ini atau katakanlah terjadi kebijakan-kebijakan efisiensi ini saat inilah tahun 2025 ini, apa yang selayaknya harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif? Karena ini kita bicara pemerintahan daerah ya, bukan pemerintah daerah ansih, artinya pemerintahan, artinya ada eksekutif dan ada legislatif. Di tengah keterbatasan saat ini, apa yang harus dilakukan? Biar masyarakat daerah itu paham begitu. Iya. Ini memang menurut kami satu situasi yang cukup pelik ya. Di teman-teman Tapi bukan berarti nggak ada solusi kan? Bukan berarti nggak ada solusi. Karena peraturan perundang-undangan yang lain sebetulnya membuka pintu untuk daerah bisa membuka mata juga untuk bisa mengoptimalkan peluang-peluang yang lain itu. Nah, kenapa saya katakan ini situasi pelik? Karena kita sudah selama ini terutama pemerintah daerah itu sudah hidup di zona nyaman, Mas. Zona nyaman bahwa mereka itu selalu mendapat support dengan transfer ke daerah atau dana transfer ke daerah, atau dana perimbangan tadi itu ya. Dan dengan situasi sekarang menurut kami memang meskipun cukup sulit gitu ya, tetapi kita masih punya rasa optimisme bahwa mereka bisa mengoptimalkan peluang-peluang yang lain itu. Dan dengan kondisi seperti itu memang
Nah kebetulan saya terlibat dalam diskusi informal lah dengan beberapa teman-teman Pemda ya, baik itu kepala daerah maupun DPRD ya. Sebetulnya mereka juga sekarang tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam dalam arti tidak hanya bersuara kepada pemerintah pusat. Kita lihat kan misalnya Ketua Umum APEKSI, Ketua Umum APKASI misalnya, itu menyampaikan APEKSI itu asosiasi pemerintah kabupaten kota gitu ya, pemerintah kota seluruh Indonesia. APKASI itu kabupaten. Ada lagi APPSI, asosiasi pemerintah provinsi. Ya. Nah, mereka sebetulnya kalau kita lihat juga bisa lihat di media gitu ya, menyampaikan keresahan mereka, juga harapan mereka kepada pemerintah pusat. Tetapi secara internal yang saya lihat, mereka itu juga sedang berdiskusi gitu ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan tahun depan, atau langkah persiapan apa yang kita harus ambil dari sekarang. Kebetulan sekarang kan lagi dalam proses pembahasan anggaran tahun depan kan, 2026. Dan bagi kami di dalam proses inilah mereka tidak hanya berdialog antara eksekutif dan juga legislatif, perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat juga. Gitu, bahwa situasi kita seperti ini. Sehingga ke depan ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat itu memberikan beban yang cukup besar, itu sudah ada langkah mitigasinya, baik dari sisi pemerintahnya maupun dari sisi publiknya. Apa yang sedang dilakukan oleh para Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Pak Gubernur berikut anggota DPRD lokal ini? Saat ini kan banyak berdiskusi dengan beliau-beliau itu. Iya. Yang saya lihat misalnya, saya sebut saja ya, misalnya di asosiasi pemerintah kota itu, dalam beberapa hari terakhir itu mereka itu sebetulnya berbagi cerita antara yang kapasitas fiskal tinggi dengan yang kapasitas fiskal rendah gitu ya. Yang dibuat oleh kapasitas fiskal tinggi selama ini apa, yang perlu diambil oleh teman-teman yang ada di kapasitas fiskal rendah, misalnya terutama untuk pendanaan non APBD. Maksudnya kapasitas fiskal itu adalah kemampuan sebuah daerah untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah itu sendiri. Itu. Silakan Mas, lanjut. Jadi itu yang kami lihat sekarang gitu ya, antara terutama di level kabupaten kota gitu ya, berembuk kira-kira apa yang mesti bisa dilakukan. Meskipun memang ada yang dalam jangka pendek itu bisa dipetik buahnya, gitu ya. Misalnya pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan aset daerah, gitu ya. Karena selama ini misalnya kan banyak tanah-tanah Pemda itu kosong gitu ya, yang nggak dipakai. Atau bangunan-bangunan yang nggak ya dibiarkan menganggur gitu ya. Dan bagi kami ini jadi salah satu peluang juga gitu ya, untuk bisa apakah disewakan, optimalisasi aset ya. Oke. Nah, artinya ke hulunya juga manajemen aset perlu dilihat kembali. Jangan sampai daerah-daerah nggak tahu aset-asetnya di mana, dipakai oleh siapa gitu ya. Misalnya beberapa tahun lalu itu ada berita di salah satu daerah gitu ya, ada kehilangan ratusan kendaraan dinas. Oh iya. Ternyata bukan hilang, dipinjamkan ke pihak ketiga. Dan lupa dicatat. Lupa dicatat gitu. Dan bagi saya ini juga jadi satu pembelajaran. Itu salah satu contoh ya, soal pemanfaatan aset daerah. Apalagi sekarang misalnya kalau memanfaatkan proyek prioritas nasional ya, misalnya MBG. Makan bergizi gratis itu kan butuh dapur ya. SPPG apa namanya itu yang pokoknya dapur umum untuk MBG ya. Kan butuh tanah itu, kan bisa dipakai juga, bisa dioptimalkan untuk pendapatan daerah kan. Iya betul. Daripada pakai tanah orang lain dan segala macam, ya udah itu bisa dipakai juga gitu ya oleh pemerintah daerah untuk pendapatan daerah dari pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah gitu. Itu bahasa nomenklaturnya betul. Gitu. Atau kalau misalnya menggunakan opsi lain, misalnya sekarang soal pendanaan hijau ya, carbon trading dan segala macam, itu juga bisa dipakai, tapi hanya yang kita butuhkan sekarang adalah soal literasinya. Literasi dari orang yang paham barang itu. Betul. Kepada Pemda-Pemda yang bisa manfaatkan itu. Pemahaman itu saya yakin itu lumayan advance itu. Betul. Itu juga butuh waktu. Butuh waktu. Ya. Kemudian ada juga skema misalnya kerjasama dengan pihak ketiga. KPBU kalau sekarang ya. Gitu, atau di Kementerian Dalam Negeri disebutnya itu KAD, kerjasama antar daerah. Oh, antar daerah, antar kabupaten, antar kota. Ada 3 jenis. Oh gitu. Ada gimana? KAD itu ada antara satu daerah dengan daerah yang lain, atau yang kedua itu antara daerah dengan pihak ketiga. KDSPK namanya, atau antara daerah dengan instansi atau pihak ketiga di luar negeri. Itu bisa dimanfaatkan. Dulu dikenal ada sister city atau apa begitu ya maksudnya. Betul. Itu bisa
bisa didorong juga karena kami selama ini juga dengan Bina Atwil ya, Kemendagri juga lagi mendorong daerah itu juga untuk bisa memanfaatkan kerjasama daerah ini. Karena gini Mas, selama ini seolah-olah kalau kita bicara otonomi daerah itu kita berkompetisi ya. Berkompetisi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Betul. Padahal di sisi yang lain kita punya keterbatasan. Keterbatasan dalam apa ya? Terkait dengan skala ekonomi, keterbatasan SDM, kemudian fiskal yang seharusnya memaksa kita untuk bekerja sama dengan daerah lain. Harusnya. Betul. Dan itu jadi satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga kami sekarang berdorong selain kompetisi, kita juga kooperasi gitu ya. Kooperasi gitu ya dengan daerah lain, dengan pihak lain untuk bisa memanfaatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu bisa dipakai sebetulnya. Oke Mas, saya pengen mendalami itu di akhir-akhir kita diskusi ini. Masyarakat di daerah terkait dengan beberapa opsi pilihan itu seringkali oleh daerah itu dikemukakan kepada masyarakatnya atau disimpan saja diskusi-diskusi itu. Nah, sebetulnya gini. Satu instrumen yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah itu berkomunikasi adalah di musrembang kan sebetulnya. Musyawarah perencanaan pembangunan dari mulai tingkat desa sampai atau kelurahan sampai level kabupaten sampai level provinsi. Betul. Tetapi yang jadi kendala kita selama ini musrembang itu kami lihat lebih ke komunikasi satu arah Mas. Ini program kami, kalian beri masukan dan segala macam. Padahal yang kita bisa lakukan sebetulnya adalah apa yang bisa digali termasuk soal pendanaan alternatif tadi itu. Bahkan menggali apakah sektor privat itu, dunia usaha itu bisa terlibat di dalam pembangunan atau enggak. Gitu ya. Dan sekarang saya berdiskusi dengan beberapa sektor privat kan lah ya, gitu ya. Yang sebetulnya dengan kondisi sekarang mereka juga bersedia membantu pemerintah daerah itu untuk bekerja sama. Gitu ya. Contoh sederhana misalnya daerah mungkin punya program untuk balai latihan kerja misalnya ya. Nah, sektor privat bisa mensupport itu. Gitu. Asalkan daerah misalnya siapkan gedungnya saja, gitu ya. Sektor privat bisa menyiapkan dari sisi fasilitatornya, kurikulum dan segala macam. Itu salah satu contoh, gitu ya. Itu yang bisa dimanfaatkan ketika sekarang itu daerah itu dapat tekanan keuangan dari mana-mana, gitu Mas. Ya, Mas Herman, misalnya begini. Dalam musrenbang tadi saya pengen mendalami musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan itu pemirsa adalah perencanaan mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten, terus kemudian provinsi, bahkan nasional. Itu untuk memberikan usulan-usulan perencanaan pembangunan di tahun berikutnya. Ya. Seringkali yang di dalam musrenbang itu adalah usulan program, Mas. Pernah tidak dalam kondisi saat ini gitu ya, yang ada keterbatasan fiskal atau efisiensi atau apapun istilahnya itu, ada keterbatasan lah pokoknya di dalam keuangan anggaran daerah. Daerah memberitahukan beban belanjanya begitu. Jadi tidak hanya mencari masukan untuk program, tapi memberikan beban ini belanja saya. Nah, kalau artinya masyarakat diajak berpikir bagaimana masyarakat di daerah diajak berpikir oleh pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk juga memikirkan sumber-sumber. Kalau kita belanjanya tekor, nih sumbernya dari mana nih? Ayo kita bicarakan gitu. Pernah tidak seperti itu? Nah, itu terjadi untuk beberapa daerah, Mas. Maksudnya ada pemerintah daerah yang cukup terbuka terkait dengan kondisi keuangannya daerah dan segala macam itu. Itu juga memantik empati publik sebetulnya, bahwa di tengah situasi seperti ini kita juga tidak bisa berharap lebih gitu ya kepada pemerintah daerah. Tetapi secara umum menurut kami, yang kami lihat gitu ya, yang terjadi di musrembang itu apalagi dengan situasi sekarang misalnya tahun 2025 dan 2026 di mana pemerintah daerah, kepala daerah itu lagi gencar-gencarnya untuk membuktikan janji-janji politiknya. Oh iya, baru terpilih kemarin ya. Baru dilantik 20 Februari kan, Mas, gitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya lagi fokus-fokusnya. Saya kemarin janji apa, saya harus realisasikan. Sehingga komunikasi dua arah dengan publik itu hampir-hampir tertutup, gitu ya. Apalagi situasi di daerah seperti itu ya rata-rata. Seperti itu ya. Nah, itu juga jadi tekanan tersendiri untuk mereka, untuk kepala daerahnya. Kami mau merealisasikan apa yang kami sudah janji semua di kampanye, tiba-tiba uang nggak ada. Gitu ya. Itu juga yang kami lihat jadi tantangan kepada teman-teman kepala daerah itu yang membuat hari-hari ini mereka juga pusing tuh. Gitu ya. Mereka gengsi ya untuk mengemukakan bahwa
ini terjadi situasi di mana belanja kami kurang begitu. Karena itu jadi portofolio negatif. Oh, gitu ya. Karena yang ada di kepala publik adalah ketika kami memilih si A, si B, si C, si A, si B, si C ini sudah selesai dengan masalah-masalah soal bagaimana mencari atau berinovasi, berkreasi dan segala macam itu ya. Mereka itu harus sudah bisa siap dengan segala macam tantangan. Ya sama seperti yang terjadi di Pati gitu ya. Sebetulnya bagi masyarakat Pati, kami tidak bisa mendengar alasan bahwa ini untuk pembangunan infrastruktur dan segala macam itu. Ya, yuk harus cari jalan yang terbaik gitu ya ketika ada persoalan-persoalan seperti itu. Gitu. Dan bagi kami memang sebetulnya kita dengan kultur ketimuran kita, sebetulnya publik kita juga sebetulnya terbuka gitu ya, menerima ketika misalnya kepala daerah itu terus terang dengan kondisi keuangan. Apalagi misalnya gini, kenapa saat tadi cerita di luar frame ini ya, bahwa selama 6 bulan ini sebetulnya jadi pembelajaran penting. Kenapa? Dengan berkurangnya misalnya DAK fisik itu, masyarakat sebetulnya bisa lihat proyek-proyek yang sebelumnya itu kita bisa lihat berseliweran di mana-mana, tahun ini agak berkurang gitu ya. Dan bagi kami kalau misalnya pemerintah daerah bisa menjelaskan situasi ini dengan baik kepada publik terutama masyarakat kita itu bisa menerima itu dengan baik juga. Komunikasinya secara intensif dan dalam kalimat saya ini, sehormat-hormatnya kepada masyarakat diajak ngobrol begitu. Betul. Dan kepala daerah jangan bergerak sendiri. Kan penyelenggaraan pemerintah daerah itu kan 2 ya. Iya. Eksekutif dan juga legislatif. Dan bagi kami DPRD juga mesti bertanggung jawab untuk menyampaikan itu kepada publik gitu ya. Jadi DPRD itu bukan menyalurkan aspirasi publik ke eksekutif, tetapi juga dia harus menyampaikan apa yang terjadi sekarang di dalam tata kelola pemerintahan kita ke publik. Gitu betul. Ya. Dia kan jembatan kan ya. Iya. Itu. Pemerintahan soalnya, bukan pemerintah daerah, tapi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Itu. Nah, Mas, saya ingin mendalami terkait dengan inovasi-inovasi selama ini. Tadi sudah ada kerjasama, terus kemudian manajemen aset daerah itu diperbaiki gitu ya, sehingga kita paling tidak memitigasi lah surveillance berapa sih aset kita, berapa besar itu juga harus. Nah yang ketiga ini saya pengen tahu, beberapa daerah itu kan memiliki badan usaha milik daerah, Mas. Nah, apakah itu tidak bisa dimanfaatkan secara optimal? Terkecuali untuk BUMD yang memang social obligation-nya tinggi ya, kayak PDAM nggak mungkin kan menaikkan tarif begitu. Betul. Tapi untuk BUMD lain, saya contohnya misalnya, kalau saya salah saya mohon maaf. Misalnya BUMD yang menangani sampah di Kabupaten Banyumas itu kan menjadi sampah itu kan banyak sekali di kabupaten, itu kan bisa dioptimalisasi dengan terkait dengan BUMD ini bagaimana petanya kondisi saat ini, Mas Hirman? Kalau kami kebetulan kemarin minggu lalu ya saya berdiskusi ngobrol lah dengan salah satu teman yang memang selama ini seringkali berintegrasi dengan BUMD. Menurut dia mayoritas BUMD kita itu sakit, Mas. Sakit dalam pengertian terutama di manajemen pengelolanya. Kenapa? Karena dalam proses kalau di birokrasi kan ada mutasi, promosi, demosi ya. Nah dalam proses rekrutmen di BUMD itu basisnya itu hanya pada kedekatan dengan kepala daerah. Padahal BUMD itu bisa jadi salah satu bisa jadi salah satu peluang yang bisa dioptimalkan sekarang. Nah sekarang kenapa Kementerian Dalam Negeri dan juga Komisi 2 sedang menggodok itu, Mas, undang-undang BUMD. Gitu ya. Karena menurut kami juga melihat bahwa peluang ini bisa dibenahi, dan kami kemarin memberikan masukan bahwa kita mendorong BUMD ini, tetapi salah satu kunci yang mesti dibenahi adalah soal manajemennya. Gitu ya. Tata kelolanya. Karena BUMD ini kan kita tahu ya sama seperti BUMN kan sebetulnya. Dia itu ada dalam 2 tegangan itu kan. Di satu sisi memberikan pelayanan publik, di sisi yang lain harus mencari profit. Nah, agar bisa mendamaikan 2 ini adalah kita butuh SDM yang pas di posisi itu. Jadi profesionalitasnya itu juga teruji. Betul. Bukan karena dengan manajemen kedekatan saja gitu ya. Dan itu kalau dengan sistem seperti sekarang menurut kami BUMD itu nggak bisa jadi sandarannya dengan kondisi seperti itu ya. Tapi dengan komitmen tadi dari pemerintah pusat terutama dari Kemendagri untuk membenahi itu, menurut saya itu juga jadi salah satu yang kita lihat ke depan perlu dibenahi.
ya BUMD. Meskipun agak terlambat ya sebenarnya ya. Ya kalau kita lihat dengan kondisi sekarang di depan mata sudah ada potongan, menurut kami memang terlambat sekali Mas. Ya, terlambat sekali. Tapi ya daripada tidak. Tidak. Betul, itu betul. langkah-langkah itu yang mesti kita kita perkuat. Dan yang berikutnya dengan kondisi sekarang, sebetulnya kalau kita bandingkan dengan pengalaman negara-negara lainnya Mas ya, akan sangat susah kita mendorong PAD itu untuk mengimbangi transfer ke daerah. Betul. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang HKPD-nya sendiri pun, pajak-pajak yang diserahkan Undang-Undang ke daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Oke, jadi silakan. Undang-Undang HKPD itu pajak-pajak yang diserahkan ke daerah itu pajak-pajak yang nilainya itu kecil dibandingkan dengan pajak pemerintah pusat. Jadi tidak mungkin PPN ditarik daerah soalnya. Mungkin. Atau sekarang misalnya kita mengharapkan PBBP 3, kan ada PBBP 2 tuh. Ada P3 ya. PBBP 3 ke depan tuh harapannya ke daerah. Nah PBBP 2 masih amburadul, bagaimana mau diserahin ke daerah. Jadi artinya gini, dengan kondisi seperti itu, menurut saya ini satu kondisi struktural yang susah kita untuk ini. Artinya boleh kita mengharapkan PAD ke depan itu terus naik gitu ya dengan pajak retribusi daerah, tetapi peluang yang sekarang mesti kita kembangkan sekarang itu adalah soal pendanaan non APBD itu, kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, apalagi kan sekarang misalnya lembaga-lembaga mitra pembangunan internasional bisa mensupport juga gitu ya, atau sektor privat. Karena kenapa ada dalam masa otonomi daerah itu ada 4 desentralisasi Mas. Ada administrasi, politik, politik. Yang keempat itu ada apa? Desentralisasi ekonomi, di mana sektor privat atau sektor jasa itu jadi salah satu kontributor utama dalam pembangunan di daerah. Menurut kami ini peluangnya, belajar dari kasus-kasus seperti ini, kita harus memperkuat desentralisasi ekonomi ini. Dengan demikian ini menjadi momentum kebangkitan badan usaha milik daerah ya. Persis. Untuk menjadi lokomotif terkait dengan kerjasama dengan sektor privat tadi ya. Gitu. Betul. Nah Mas, ini tadi kita menganalisa dari sisi pemerintah daerah kebanyakan dan pemerintah pusat ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan kira-kira pasti kalau pemerintah pusat sudah paham lah langkah-langkahnya Kemendagri akan seperti. Nah di tengah saya lebih senang menyebutnya tantangan atau disrupsi lah ya, bukan gelombang begitu. Pada saat ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat di daerah dengan situasi seperti ini, anggaran pusat berkurang begitu ya, pembangunan kapasitas daerah itu belum kuat begitu. Nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di daerah? Ya sebetulnya gini, kalau kita lihat saya kembali ke isu yang desentralisasi ekonomi tadi, kan salah satu yang menjadi tulang punggung selama ini UMKM Mas, ya usaha mikro kecil menengah ya. Dan bagi kami dengan kondisi seperti ini kita UMKM itu memberdayakan diri, gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kami lihat memang kita juga membutuhkan kontribusi dari sektor privat, terutama yang investor skala besar, Mas. Gitu ya. Karena mereka punya kontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan, gitu ya. Karena itu ketika ada peluang seperti di masyarakatnya, sekali lagi, saya kembali lagi ke pemerintah daerah, gitu ya. Bagaimana pemerintah daerah itu bisa membuat kebijakan atau program yang membuat masyarakat itu bisa bertumbuh optimal atau berkontribusi optimal dalam pembangunan di daerah, gitu ya. Terutama untuk sektor swasta, gitu ya. Karena kami juga sering berinteraksi dengan sektor privat gitu ya. Mereka juga sebetulnya agak khawatir ya dengan kebijakan seperti sekarang di tahun depan kalau tidak diantisipasi dengan baik itu bisa berdampak ekonomi negatif gitu ya. Bisa mematikan usaha dan segala macam gitu ya. Karena itu menurut kami memang yang mesti dilakukan sekarang oleh publik dan kita juga sedang mengkampanyekan itu untuk kita berdialog dua arah gitu ya. Antara publik dengan pemerintah daerah di daerah, meskipun yang menentukan itu adalah pemerintah daerahnya, yang membuka jalan dialog itu ya. Betul. Jadi, karena itu kita dorong Pemda itu untuk bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Karena itu kalau mungkin Mas Yus lihat di indeks kita tata kelola ekonomi daerah, ada namanya itu variabel program pengembangan usaha swasta atau usaha masyarakat, Mas. Dan bagi kami satu peluang juga.
yang bisa dioptimalkan. Dari pemerintah daerah, kota kabupaten terutama, gitu ya, itu bisa menggerakkan program-program seperti itu di tengah keterbatasan dana dari pemerintah pusat. Oke. Jadi lebih jelasnya lagi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat daerah, Mas? Oleh masyarakat daerah. Karena masyarakat daerah ini, ya kita paham masyarakat adanya kan di daerah. Iya, iya. Kita ini kan adanya di daerah. Iya, iya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di tengah kondisi seperti ini? Iya, iya. Ya, saya kembali ke ini, Mas, ya, tahapan penyelenggaraan perencanaan penganggarannya. Kalau kita lihat sekarang kan bulan Agustus itu kan sebetulnya RKPD sudah terbentuk ya. Sudah dibungkus RKPD tahun depan. Iya. RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah. Iya, saya selalu keluar dengan istilah teknis itu ya. Rencana kerja pemerintah daerah tahun depan kan sebetulnya sudah dibungkus, dan juga RPJMD Agustus ini itu sudah dibungkus semua. Rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun itu adalah janji-janji bupati, wali kota, gubernur yang harus tertuang di dalam program pembangunan, dokumen perencanaan. Ya. Nah, sekarang mereka itu sebetulnya fokus kepada proses penganggarannya, gitu ya. Yang itu sebetulnya ada hambatan juga ya, karena proses penganggaran itu selalu di dalam ruang tertutup ya, antara legislatif dan juga eksekutif. Proses kebijakan umum anggaran itu nanti akan kita bahas, Mas. Jadi dengan tahapan seperti itu, menurut saya masyarakat itu harus dalam tanda kutip ya, memaksa penyelenggara pemerintah daerah untuk berbicara bersama dengan masyarakat, gitu ya, sehingga ke depan memaksa ini apa yang harus dilakukan? Memaksa atau mengkondisikan DPRD dengan kepala daerah itu untuk berdialog dengan masyarakat dengan proses itu. Karena bagi saya itu jadi mitigasi sebetulnya di tahun depan ketika misalnya pemerintah daerah itu mengalami keterbatasan, dan di sisi yang lain dia mau mengoptimalkan PAD daripada retribusi, dan masyarakat mestinya harus menerima itu. Karena itu prosesnya itu dari hulunya ya, dari sekarang. Proses penganggaran, proses perencanaan, kemudian penganggaran itu disampaikan ke publik. Dan publik juga mesti harus proaktif. Untuk apa? Mengkondisikan bahasa saya tadi ya. Sebelum nanti pelaksanaan APBD 2026 berlangsung di Desember itu. Nanti ada pengetokan Perda APBD tahun 2026. Jadi masih cukup waktu buat masyarakat dari bulan Agustus, September, Oktober, Desember awal untuk melakukan upaya-upaya yang konstruktif begitu ya kepada daerahnya masing-masing. Kembali mendiskusikan dan memusyawarahkan gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya kita juga mengharapkan teman-teman masyarakat sipil di daerah ya. Masyarakat sipil di daerah itu teman-teman peneliti atau teman-teman media massa dan juga organisasi sipil mungkin. Organisasi masyarakat sipil ya. Iya, organisasi masyarakat sipil. Kan teman-teman kita kan banyak juga di daerah gitu ya, yang punya perhatian terhadap isu pemerintahan daerah, apakah isu perencanaan, isu penganggaran atau isu pelayanan publik, untuk bisa menjadi champions ya. Champion dalam pengertian bisa menjadi perwakilan masyarakat itu untuk mengkondisikan penyelenggara pemerintah daerah itu untuk terbuka ke publik. Atau organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena tadi saya bahasa masyarakat sipil. Masyarakat sipil ya. Komponennya itu bisa kelompok agama, kemudian media massa, akademisi itu bisa jadi. Kita sebutkan aja misalnya ormas-ormas Nahdlatul Ulama, ormas Muhammadiyah, gitu ya. Terus kalau di agama lain di gereja misalnya PGI atau PGI, kan KWI, punya gitu ya. KWI kan punya bisa jadi champions untuk apa? Untuk bisa menyampaikan atau menyampaikan kepada Pemda dan juga DPRD itu untuk berdialog dengan masyarakat. Karena kalau kita berharap ke masyarakat awam dalam penyelenggaraan politik, mungkin mereka juga bisa apatis ya dengan situasi gitu ya. Karena itu kita juga mendorong teman-teman aktor champions tadi itu untuk berdiskusi juga dengan pemerintah daerah, gitu ya. Terutama akademisi sebetulnya ya. Kan di daerah itu banyak kampus ya. Yang harapan kita juga mereka juga jadi bisa aware dengan situasi seperti sekarang, gitu. Tapi saya berharap sih organisasi-organisasi keagamaan besar, karena itu biasanya lebih diikuti dan punya jaringan sampai desa-desa bahkan punya legitimasi moral ya. Punya legitimasi moral juga begitu untuk menyampaikan itu. Iya, Mas Irman, terima kasih banyak loh ya sudah berbagi pengalaman, berbagi pemahaman, berbagai macam hal yang telah tadi disampaikan, terutama apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan terutama organisasi masyarakat sipil di daerah agar tahun depan ya jangan sampai terjadi bone atau pati kedua begitu ya. Betul. Terima kasih sudah menyimak obrolan kali ini. Semoga memberi kita perspektif lebih luas dan pemahaman lebih mendalam tentang anggaran dan kondisi keuangan daerah saat ini dan tahun 2026. Sekali lagi terima kasih Mas Hirman dari KPPOD, Direktur Eksekutif KPPOD. Saya Cus Darmawan, sampai jumpa di episode Common Ground selanjutnya. Mas, makasih banyak.